Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada saudaraku mukminin wal mukminat yang mendengarkan suara saya terus tak membaca syukur alhamdulillah terus dengan berjalan dengan apa, karena kita diberi Allah bisa puasa berapa hari ini, 12, 16, 17, 18 hari dengan keadaan sehat. Dan 1, 2 yang belum paham Quran, saya ajak hatam Quran. Lebih-lebih ini saya di Bali. Saudaraku mukminin mukminat, saya ini berada di Bali. Kemarin sore berangkat, sekarang datang. Nah, tugas saya tinggal terakhir di Bali ini. Kemarin di Bluro, di Wonogiri, di Ponorogo, di Pasuruan, sekarang di Bali insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang di sini saya mengajak untuk mengamalkan Islam yang kafah. Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Termasuk saudaraku mukminin mukminat, kita sudah masuk kepada agama Islam, tapi dipanggil Allah, hai orang mukmin, kalau kamu masuk agama Islam semua harus diatur cara agama Islam, semua harus diperintah diamalkan apa perintah agama Islam. Seperti Islam harus syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syahadat, salat, harus salat. Jadi orang Islam harus salat, wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Islam harus wajib sholat. Setelah sholat, zakat. yakni zakat itu kalau orang kaya zakat. Kalau orang yang tidak punya itu namanya sedekah. Karena kita dipanggil Allah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Maka kita sebagai umat Islam pasti loman, tenagane, pikirane, ilmune, bandane. Maka dari itu, ayo mengamalkan. Kadang orang itu tidak semua. Ada orang yang suka sholat, zuhur, asar, dan sunat, tapi tidak tidak suka untuk bersedekah, tidak suka untuk mengamalkan bamimma razaqnahum yunfiqun. Jangan, ayo dua-dua. Karena kita kalau sholat, hablum minallah. Kalau kita bersedekah, hablum minan nas. Apalagi bulan Ramadan. Dan bapakku sudah berulang kali banyak bersedekah. Sedekah orang harus kaya. Mama, butuh saya punya uang 100, ya saya buat, yang 50 saya buat, beli kerupuk, beli apa untuk pada bulan Ramadan dibagikan kepada anak-anak yang di sini Bali ini. Ada anak 70 kurang duit, dari yatim, dari fakir, dari semua ada di sini ini. Itu juga Bapak Guru sampai upama kamu punya soto sak mangkok, makan separuh saja, separuh diberikan orang. Itu saking kepingin ini untuk mempelajari sedekah. Jadi sedekah tidak harus kaya, tidak harus banyak, sekuatnya. Tapi kalau zakat itu dibagi nasab, nisab. Nah, kita tidak diperintah zakat, tapi diperintah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni loman, bondo, tenaga begitu, ada orang kerja ikut, apalagi ilmu. Siapa yang belum bisa membaca Al-Quran, kita ulang, tidak pakai bayaran, itu loman. Jadi Islam harus loman. Tenaga, bondo, pikiran, ilmu. Karena kita hidup, kami merazaqnahum yunfiqun untuk akhirat. Kalau sholat, untuk dunia akhirat. Lalu terus, puasa bulan Ramadan. Ayo puasa saudaraku mukminin mukminat. Semua orang Islam. Sampai kalau nggak puasa, besok di akhirat, sampai tidak aku Nabi Muhammad SAW. Karena puasa rukun Islam yang ke-4, syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi sekarang banyak saudaraku, saya keliling 4 kabupaten, 5 kabupaten ini. Banyak di warung-warung itu masih buka. Banyak di tempat-tempat tol itu, tempat
Istiroha itu banyak yang makan, banyak yang kok rokok seperti tidak apa-apa itu loh. Tidak punya malu, tidak punya takut pada Allah. Ini banyak saudaraku. Pada itu Islam. Yang saya bakas Islam. Kalau Islam sungguh ayo puasa, sungguh ayo sholat, sungguh ayo sedekah dan seterusnya. Karena Nabi Muhammad SAW, sampean kalau nggak puasa, sampean kalau nggak sholat, Nabi Muhammad paman rohibaan sunati falaysa minni. Tidak akan diakui, tidak akan dicatat bahwa sampean sebagai umat Islam, ya entah umat apa. Karena rukun Islam, puasa itu rukun Islam. Wajib puasa bulan Ramadan. Malah yang akan mendapat payung dari Allah besok ngadep 40 tahun. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa Rejab, puasa Arafah, puasa Senin Kemis. Dan itu besok dia akan dapat payung dan diberi makan minum selama 40 hari tidak makan, tidak minum, tidak berteduh, tidak bicara, tidak pakaian itu. Sungguh saudara kaum mukmin, ayo puasa yang belum puasa. Karena nanti sampean rugi dewe dan sampean tidak tercatat oleh Allah agama Islam. Dan ada lagi Islam harus jinabat. Kalau kita senang-senang harus jinabat. Begitu juga jinabat itu bagi perempuan itu ada 6. Wajib mandi yang wajib bagi perempuan ada 6. Kalau laki-laki 3 apa? Perempuan 1 keluar mani atau mimpi keluar mani. 2 bersetubuh, 3 datang bulan, 4 wilada, 5 nifas, 6 mati. Kalau laki-laki mimpi keluar mani dan bersetubuh dan mati. Kalau perempuan ditambah datang bulan, wilada, nifas. Terus pengurahan bagaimana? Keluar mani itu gini, kadang laki sama laki bisa dinamakan mairilan, kadang perempuan dan perempuan dinamakan homoseks atau lesbi, atau kadang tidak pakai orang. Dia itu kepengen suami istri, terus dia beli punya alat. Kalau perempuan punya alat seperti kepunyaan orang laki, kalau orang laki punya alat seperti kepunyaan orang perempuan, dibuat mainan sendiri. Nah, itu nanti kalau sudah selesai, sudah merasakan cukup, itu wajib mandi jinabat dan itu dosa besar, mulai zina. Maka dari itu jangan dikerjakan. Kalau kepengen kawin, ayo kawin. Jangan sampai mairilan, jangan sampai lesbi, jangan pakai pakai alat-alat itu. Itu juga mimpi. Mimpi itu upama kita tidak punya suami, nanti atau kemana tidak. Itu mimpi tidak senang-senang waktu malam. Itu bangun wajib adus dan itu tidak dosa tapi wajib mandi jinabat. Terus biasanya datang bersetubuh, sungguh-sungguh bersetubuh. Semua saudaraku perempuan yang muda-muda besok kalau punya suami istri, kalau selesai senang-senang harus dijak mandi jinabat, namanya mandi wajib. Terus datang bulan, kalau sudah datang bulan darahnya sudah bersih, sudah adus datang bulan. Wilada itu selesai melahirkan itu langsung bisa bangun mandi wilada. Kalau nifas melahirkan darahnya sudah bersih, itu termandi nifas. Jadi kita kalau melahirkan mandi wajib 2 kali, yang 1 wilada, yang 1 nifas, terus 6 mati. Jadi harus jinabat saudaraku, wajib mandi perempuan 6. Harus ingat, itu harus bisa orang perempuan, anak-anak laki ya harus tahu, ngerti. Kalau sampai hanya 3, kalau perempuan 6, sudah. Itu keluar mani, mimpi keluar mani, bersetubuh, datang bulan, wilada, nifas, mati. Itu juga kita Islam wajib berukut. Dipanggil Allah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sampai orang Islam wajib berukut. Jikalau bertemu orang bukan bapak, bukan saudara, bukan suami, bukan anak, bukan paman, bukan penaan, bukan mertua, bukan mantu, bukan orang Islam, bukan anak laki kecil, anak laki, orang laki tua. Itu kita dipanggil Allah wajib berukut, wajib pakaian berukut. Yaitu Rasulullah bersabda, auratul mar'ati jami'u badaniyah ilal wajhi wal kafaini. Jadi harus berukut. Itu juga kita dipanggil Allah tutup aurat ada waktunya. Yaitu Nabi Muhammad jauh kepada saudara Aisyah, ya Asma,
Innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluk ayyura minha illa hadza wa asyara bi kafai waji. Asma, orang perempuan kalau sudah usia 10 ke atas itu wajib pakaian berukut. Ilal kafain wal waji, yakni raih dan epek, yakni segini nih. Itu perintah Allah. Kalau diperintah Allah surah 31, kalau perintah Nabi Muhammad itu rawahu Abu Dawud. Itu juga saudaraku mukminin, ini loh mukminat. Dan mukmin harus memberi peringatan kepada istri dan anaknya, karena Nabi Muhammad jawab kepada surat Al-Ahzab 59, ya ayyuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibina al-ayah. Muhammad, berilah ketahuan, berilah perintahan anakmu, istrimu dan saudaraku mukminat untuk berjilbab, yakni pakai yang berukut. Kalau nggak mau saudaraku mukminat tidak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah nangis semalam suntuk. Malah ini tadi ada ngaji hadis di Bali di acara oleh Gus Dori, perempuan yang banyak mendapat siksa. Yang pertama satu, digantung rambutnya, utaknya mendidik karena tidak mau pakai kerudung, tidak mau memperlihatkan menutupi auratnya dikala ada orang laki-laki lain. Ada lagi orang yang badannya dicucupi ulok sampai tidak kelihatan. Karena apa? Karena tidak pakai jenabat, tidak tahu jinabat dan seterusnya yang dibaca tadi. Banyak ada orang perempuan yang itu keluar darah dan itu karena berani kepada orang laki-laki, banyak ngomel kepada orang laki-laki. Itu perempuan, para saudara mukminin mukminat. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, ya pun masyarul nisa, golongan perempuan, kamu banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak istighfar, karena aku melihat di neraka banyak orang perempuan. Ini ayo takut saudaraku, jangan harus hanya ganjaran saja. Memang iya, ya banyak ganjaran, tapi ingat dawuh Nabi Muhammad SAW dan hadis yang dibaca ini tadi, Sahih Muslim ini. Jadi sampean kebanyakan nggak ngerti, kadang itu ada tamu laki-laki nggak pakai kerudung, kadang nyapu di halaman nggak pakai kerudung, padahal banyak orang lalui karena jalan besar karena itu. Pada ingat, dikala bertemu bukan bapak, suami, bukan bapak, saudara, suami, anak, paman, penaan, mertua, mantu, perempuan istri, perempuan laki-laki kecil, laki-laki yang tua, pura yang dimiliki. Itu ingat. Maka dari itu kadang nggak tahu di mana berada itu. Kadang itu ada pakaianku bajunya cekak pakai kerudung. Itu ban. Lihat itu, tapi itu santri ya, saya peringatkan, ini kemana kudungan kok baunya cekak dan roknya cekak. Kadang nggak ngerti, tidak boleh. Rok kan harus landung, bau harus landung. Pokoknya berukut, pokoknya ilal wajil kafain. Kemarin di Ponorogo ya begitu. Pakai baju cekak, terus pakai kerudung. Itu belum cukup, namanya belum Islam yang kafah. Saudaraku mukminin wa mukminat, sungguh bapak-bapak ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sampai tanggung jawab untuk memberi pelajaran hukum pada bapak, kepada ibu dan anak. Maka dari itu saya di Bali ini tidak ada apa-apa sampai 4 kabupaten, hanya mengajak saudaraku mukminin mukminat, Islam harus untuk visi mikafah. Semua yang diatur cara agama Islam. Makan cara agama Islam, yakni makan harus pakai tangan. Aku sering, saya tahun 91 di Istana Presiden dengan anak saya, ulama dan umara dan itu sama. Makanya itu banyak yang pakai tangan kiri, tangan kanan makan sendok, yang kiri itu kerupuk, itu jangan. Harus semua pakai tangan kanan, karena itu perintah Rasulullah. Kalau mau makan harus pakai tangan kanan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Islam harus bersih. Islam harus bersih. Al-Islamu nadifun. Kalau Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Islam harus bersih. Al-Islamu nadifun. An-nadzafatu minal Islam. An-nadzafatu minal iman. Nah, itu kebanyakan di pondok-pondok, terutama saya sendiri, kalau di rumah mabes
Lamongan, santri kecil-kecil itu tadi itu banyak yang kamarnya itu banyak, kamu tidak disapu. Kadang disapu tidak dibuat, dipojokkan. Saya di mana-mana pasti ngobrai untuk kebersihan. Itu juga bersih itu harus bersih dan suci. Bersih dan suci. Kalau bersih itu seperti rumah sakit itu bersih tapi belum suci, maka kita harus bersih dan suci. Yakni umbah-umbah pakaian harus dibelancur, umbah-umbah pakaian harus 3 kali. Itu juga kita kalau cawi berak itu harus bersih karena najis mutawasita itu rupa, ambu, dan rasa. Jadi setelah cawi itu harus diambu. Kalau masih ada ambu harus pakai uwing. Jadi kita kalau cawi berak itu harus ada ringso atau ada uwing di tempat berak kita ini. Karena ini banyakkan itu baunya masih ada, baunya masih mambu. Dan nanti dibuat sholat tidak jadi, apalagi subuh-subuh. Ini pelajaran saya. Sungguh sampai bulan Ramadan ini, ayo minta pada Allah, berdoa, minta ampun. Karena dosa-dosa kita bukan hanya zina, tapi kurang syukur, kurang ingat. Kadang masih kebuka aurat, kadang masih tidak mau untuk loman, kadang tidak mau bebersih, dan seterusnya. Maka dari itu semua, ayo untuk kulu fisil mikafah. Ayo masuk agama Islam, semua diatur dengan cara Islam. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan nuruti langkah-langkah setan. Yakni setan mau puasa tapi nggak mau sholat, mau sholat tapi nggak mau sedekah, mau mikafah. Jangan wala tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Yakni setan itu memang separuh-separuh. Saya di Banyuwangi orangnya itu sudah tua, nggak mau sholat tapi sedekahnya kepada anak yatim, kepada itu diramut, dikawin, tapi disuruh sholat enggak mau, sampai meninggal dunia enggak mau sholat. Itu sekarang entah wallahu alam. Tapi kalau ingat pada Nabi Muhammad SAW, paman rahiban sunnati fala insam, ini kalau enggak mau nurut ajaranku, sunnatku, tidak umatku. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, dan saya doakan baru tadi saya datang di Bali ini, insya Allah akan sampai Jumat, sampai Sabtu pulang ke Lamongan, mudah-mudahan berselamat. Selamat berpisah, selamat buka puasa, selamat berdoa, selamat mudah-mudahan berjumpa para Rasul, para Nabi, para syuhada, para sholihin. Amin. Rabbi habli hukman wa hukmi sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, subhana rabbika min izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.